Oke guys, welcome back to my channel. Jadi seperti biasanya di video kali ini aku bakal kembali membawakan alur cerita sinetron Satu Cinta Dua Hati hari ini tanggal 4 September tahun 2023. Namun sebelum kita masuk ke videonya, aku ingatkan kembali buat kalian yang baru hadir di channel ini atau mungkin kalian yang baru nemu channel ini ya guys ya. Dan mungkin kalian suka dengan video-video yang aku upload, silahkan kalian like, komen, dan subscribe channel ini. Jangan lupa juga selalu nyalakan lonceng notifikasinya biar ketika ada video terbaru kalian langsung mendapatkan notifikasi biar nggak telat nontonnya ya guys ya. Nah terima kasih jika kalian sudah melakukan itu semua. Aku doakan semoga kalian diberikan rezeki yang berlimpah, kesehatan, dan umur yang panjang. Tanpa perlu banyak basa-basi lagi, kita langsung aja masuk ke videonya berikut ini. Di scan awal kita diperlihatkan di mana Rido dan Salwa itu sedang berpelukan ya. Nah di sini Rido itu merasa senang karena Salwa kini sudah tersadar dari komanya. Seperti yang kita ketahui ya, Salwa itu sebelumnya sempat mengalami koma bersama dengan Rido. Namun Rido sudah siuman terlebih dahulu. Dan saat ini Salwa merasa bahagia karena istrinya tersebut sudah sadar dan siuman. Scan kemudian berganti ke tempat di mana Naila sedang bersama Dinda. Nah, di sini Naila menanyakan kepada tantenya bagaimana keadaan ayah dan ibunya. Namun di sini Dinda mengatakan bahwa dirinya juga tidak mengetahui bagaimana keadaan Rido dan Salwa saat ini. Dinda kemudian menyuruh agar Naila kemudian menanyakan hal tersebut kepada omanya. Keduanya pun langsung menuju dapur tempat di mana omanya sedang memasak makanan. Naila yang masih penasaran dengan keadaan dari ayah dan ibunya langsung menanyakan hal tersebut kepada omanya. Namun di sini omanya tersebut menjawab bahwa dirinya ternyata juga tidak mengetahui bagaimana keadaan Rido dan Salwa saat ini. Mendengar pernyataan atau jawaban dari omanya, Naila kemudian merasa khawatir dan kepikiran bagaimana ya nasib dari ayah dan ibunya. Namun di saat yang sama datanglah Pak Rashid dan menyuruh agar mereka tidak usah khawatir memikirkan keadaan Rido dan Salwa. Pak Rashid kemudian mengatakan kepada mereka bertiga bahwasanya keadaan Rido dan Salwa pasti akan baik-baik saja. Hal ini membuat Naila kemudian merasa lega ya mendengar jawaban dari Pak Rashid. Scan kemudian berganti kembali ke tempat di mana Rido dan Salwa terlihat sedang makan bersama di pinggir pantai. Di tempat yang sama kita diperlihatkan di mana Fahri dan Tania itu sedang mengawasi mereka berdua. Nah di sini Tania tentu saja merasa cemburu ya, bahwasanya kenapa suaminya itu terus-terusan memperhatikan Salwa. Untuk informasi tambahan, sebagaimana yang kita ketahui bahwa Tania itu saat ini belum mengetahui bahwa Salwa itu merupakan mantan istri dari suaminya yaitu Fahri. Nah, di sini Tania masih menganggap bahwa Salwa itu adalah seseorang yang mirip dengan almarhum istri dari Fahri. Dan seperti biasanya, scan antara Fahri dan Tania itu selalu diisi dengan keributan, kecemburuan, dan kejengkelan Fahri terhadap tingkah laku dari Tania. Masih di tempat yang sama saat Rido dan Salwa itu sedang bermesraan di pinggir pantai, kemudian datanglah Andre dan meminta Rido untuk pergi mengikutinya. Nah karena Rido mengikuti kemana Andre pergi, Salwa kini sendirian berada di tepi pantai. Dan di saat yang sama karena Fahri juga tidak ada di samping Tania, Tania kemudian merencanakan sesuatu yang jahat kepada Salwa. Tania pun kemudian pergi dan menghampiri Salwa. Nah kebetulan di dekat Tania itu ada potongan dari kayu yang mungkin hanyut bersama arus laut. Nah di sini Tania kemudian mengambil potongan kayu tersebut lalu memukulkannya kepada Salwa. Salwa tentu saja langsung terjatuh di air laut ya. Dan kita bisa melihat ekspresi Tania merasa puas karena bisa menghabisi Salwa. Kita skip sejenak dan kita beralih ke tempat di mana Rido dan Andre sedang bersama. Nah di sini Andre mengatakan kepada Rido bahwa dirinya kini telah mengetahui anak dari kapten kapal yang sebelumnya telah dicari oleh Rido. Rido kemudian berterima kasih kepada Andre dan lalu menanyakan bagaimana cara Andre menemukan anak dari kapten kapal tersebut. Andre kemudian menjawab bahwa dirinya mengetahui hal tersebut itu dikarenakan usaha keras dari anak buahnya.
Nah, di sini kemudian Rido mengajak Andre untuk mencari tahu siapa sebenarnya yang ingin mencelakai dirinya dan juga Salwa. Oke, kita balik lagi ke tempat di mana Salwa sebelumnya telah hanyut bersama dengan air laut. Nah, di sini kita diperlihatkan ya di mana Salwa itu sedang berada di mungkin surga ya, dan dirinya bertemu dengan Arsya, Naila dan juga Rido. Nah, di sini mungkin ya Salwa itu diceritakan telah meninggal dunia. Namun ternyata di scan selanjutnya kita diperlihatkan di mana Salwa itu sedang berenang dan menuju ke tepian. Usaha yang dilakukan Salwa ternyata tidak sia-sia ya. Dirinya berhasil mencapai tepian pantai. Namun saat dirinya naik ke permukaan, ada Tania yang tepat berdiri di hadapannya. Melihat kemunculan Salwa dari belakangnya, Tania tentu saja merasa kaget ya, karena usahanya melenyapkan Salwa kini kembali gagal. Salwa yang mengetahui bahwa Tania adalah pelaku yang menenggelamkan dirinya, kemudian langsung balik melawan kejahatan dari Tania. Nah, di sini Salwa mengatakan ya bahwa apakah Tania tersebut adalah seorang Tuhan yang berhak menentukan hidup dan matinya seseorang. Karena Tania merasa tidak puas dengan apa yang dilakukannya ya, maksudnya ini menghabisi nyawa dari Salwa itu selalu gagal. Tania kemudian langsung menyerang Salwa dan berusaha untuk kembali menenggelamkannya di lautan. Andre dan Rido yang masih berada di sekitar tempat di mana Salwa dan Tania berkelahi kemudian langsung berlari ke arah mereka berdua dan berniat untuk melerai perkelahian antara Salwa dan juga Tania. Tak lama berselang, datanglah Fahri dan meminta Tania untuk stop melakukan perbuatan yang mencelakai Salwa. Namun anehnya di sini Fahri malah menanyakan keadaan dari Salwa dengan mengatakan bahwa, "Salwa, apakah kamu baik-baik saja?" Hal ini tentu saja membuat Tania itu merasa marah ya. Mengapa Fahri yang berstatus sebagai suaminya malah menanyakan keadaan dari istri orang lain? Tak hanya Tania, Rido dan juga Andre juga merasa heran dengan apa yang dilakukan oleh Fahri. Rido kemudian langsung menyuruh agar Fahri itu untuk mengurus istrinya. Nah, mungkin segitu aja dulu pembahasan dari aku hari ini tentang alur cerita sinetron Satu Cinta Dua Hati hari ini tanggal 4 September tahun 2023. Aku ingatkan kembali buat kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan untuk di subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa juga untuk selalu nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Terima kasih sudah menonton, see you next video.